Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Mayasari, NPM 18-10017 dari kelas A mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Unpas. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rangkuman dari 3 buku, yaitu yang pertama, buku Perbandingan Hukum karya dari Dr. Haji Salim HS SHMS. Yang kedua, buku Perbandingan Hukum dari R. Suroso SH. Yang ketiga, Kapita Selekta Perbandingan Hukum dari Dr. Sunaryati Hartono SH. Saya akan membahas mengenai pengertian dari perbandingan hukum perdata itu sendiri. Dari ketiga buku itu, apakah sama atau berbeda? Nah, yang pertama itu dari buku Dr. Haji Salim HS SHMS yang menyatakan bahwa perbandingan hukum perdata atau comparative civil law merupakan suatu metode atau cara untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu dari Profesor Dr. Sunaryati Hartono. Itu menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang manapun. Metode yang digunakan ialah dengan membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan cara itu, kita itu dapat menentukan nih baik persamaannya maupun perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Nah, untuk buku yang ketiga yaitu buku dari R. Suroso SH yang menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup perbandingan hukum perdata dari ketiga buku yang saya resum. Dari buku yang pertama yaitu dari Dr. Haji Salim, itu ruang lingkup dari perbandingan hukum perdata terdapat 2, yaitu yang pertama, kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku dalam suatu negara. Nah, ini tuh difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku di dalam negara yang bersangkutan. Nah, misalnya ini perbedaan antara sistem hukum perdata BW, hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasionalnya, itu yang dikhususkan lembaga perkawinan yang membahas mengenai batas usia perkawinan. Yang kedua yaitu kajian terhadap perbandingan hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Difokuskan untuk menganalisis atau mengkaji tentang perbedaan dan persamaan antara sistem hukum perdata yang berlaku antara negara yang satu dengan sistem hukum perdata di negara yang lainnya. Misalnya nih, membandingkan hukum perdata di Indonesia dengan hukum perdata di Rusia. Ruang lingkup perbandingan hukum perdata yang terdapat di buku R. Suroso SH yaitu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Misalnya, apakah perbandingan hukum itu? Apakah tujuan perbandingan hukum perdata itu? Nah, untuk yang kedua, yaitu membahas mengenai perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara. Misalnya antara sistem hukum Eropa daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Yang ketiga, yaitu membahas mengenai perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan negara yang lainnya atau di dalam suatu negara. Misalnya antara lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang. Perbandingan hukum perdata itu metode atau ilmu sih? Nah, ternyata dari ketiga buku yang saya resum, itu ketiganya memiliki pandangan yang berbeda mengenai hal ini. Yang pertama yaitu dari Dr. Haji Salim menyatakan bahwa
perbandingan hukum atau comparative civil law itu merupakan metode. Nah, kalau dari pendapat Profesor Dr. Sunaryati Hartono itu menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penelitian dan disiplin ilmu. Di samping dapat digunakan sebagai metode dan disiplin ilmu juga dapat digunakan sebagai metode pendidikan hukum. Nah, kemudian dari yang buku ketiga yaitu dari buku R. Suroso SH itu menyatakan bahwa perbandingan hukum itu merupakan ilmu pengetahuan. Nah, ketiganya memiliki gagasan yang berbeda mengenai perbandingan hukum perdata itu apakah metode atau ilmu. Nah, kalau menurut saya yang paling lengkap itu merupakan pendapat dari Profesor Sunaryati Hartono yang menyatakan bahwa perbandingan hukum itu merupakan suatu metode juga dan juga ilmu pengetahuan juga. Itu merupakan perpaduan antara gagasan dari Dr. Haji Salim dan R. Suroso SH. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata dari ketiga buku tersebut. Yang pertama saya akan memaparkan dari buku Dr. Haji Salim, yaitu memiliki dua manfaat. Jadi manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata itu memiliki dua manfaat kalau menurut Dr. Haji Salim, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis yaitu diantaranya 1. Penting dalam kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata itu sendiri. Yang kedua, penting dalam kerangka proses pembelajaran dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata. Karena selama ini proses dalam mempelajari mata kuliah hukum perbandingan perdata ini hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saja. Yang ketiga yaitu penting dalam rangka menganalisis perbedaan dan persamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Nah, kalau manfaat praktis yaitu yang pertama, penting dalam kerangka penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasional. Karena selama ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu masih merupakan produk Belanda yang sudah tidak aktual lagi. Dengan adanya perbandingan ini tuh dapat dijadikan bahan rujukan di dalam penyusunan rancangan KUH Perdata Indonesia. Yang kedua yaitu penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim dalam putusannya. Kalau kegunaan perbandingan hukum perdata yang dilihat dari buku Profesor Sunaryati Hartono itu terdapat dua, meliputi kebutuhan ilmiah dan kebutuhan praktis. Kalau kebutuhan ilmiah itu dengan membanding-bandingkan berbagai sistem hukum, maka akan memenuhi kebutuhan kita dalam mendapatkan titik-titik persamaan dan perbedaan dari semua sistem yang kita bandingkan. Nah, jadi dengan mempelajari sistem asing itu akan menambah pengetahuan tentang hukum dan lembaga-lembaganya, sehingga dapat kita lihat bahwa terhadap suatu kebutuhan yang sama dapat dicapai penyelesaian yang berbeda-beda. Kita dapat membeda-bedakan beberapa sistem hukum yang masing-masing itu ditentukan oleh pola kebudayaan dan pola politik masyarakat hukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perbandingan hukum itu dibutuhkan baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pelaksanaan hukum. Sedangkan untuk kebutuhan praktik itu meliputi yang pertama itu membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Jadi hukum positif Indonesia ini masih banyak yang merupakan produk dari kolonial Belanda, sehingga perlu dibentuk dalam hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Karena dengan adanya tuntutan atau kebutuhan baru yang mengharuskan untuk menyelidiki nih bagaimana sih negara-negara lain memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman modern ini. Maka oleh karena itu, kita itu harus menengok pada hukum yang berlaku di negara-negara modern supaya bisa menyusun hukum nasional Indonesia yang modern dengan tetap sesuai kepada moral dan kepribadian dari masyarakat Indonesia sendiri. Yang kedua, perbandingan hukum itu dapat menghindari dari persengketaan dan salah paham internasional. Nih, jadi pergaulan antara manusia dengan manusia atau bangsa dengan bangsa itu semakin hari semakin pesat. Contohnya saja dalam hal ekonomi, dulu jika seseorang itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya, itu kayak menggunakan sistem barter, ekonomi barter. Nah, kalau sekarang kan sudah ekonomi bebas, jadi orang itu bebas untuk melakukan kerjasama, perjanjian dengan orang yang satu negara ataupun dengan orang yang berbangsa lain, misalkan Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika itu dibebaskan. Nah, oleh karena itu untuk melakukan kerjasama atau perjanjian, otomatis kita itu harus menggunakan bahasa yang sama, bahasa hukum yang sama, ataupun kita itu dapat memahami nih bahasa hukum dari orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita ajak kerjasama. Kita harus memahami dulu sistem hukum dari orang tersebut. Nah, jika kita itu tidak bisa memahami atau belum memahami sistem hukum dari orang yang kita ajak kerjasama, maka itu yang akan menimbulkan persengketaan internasional. Yang ketiga yaitu membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional atau perjanjian-perjanjian di bidang hukum perdata internasional. Jadi semakin erat hubungan antara negara yang satu dengan yang lainnya itu adanya interdependensi antar negara. Maka terdapatlah kebutuhan yang sangat akan persesuaian hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Dalam pergaulan internasional yang erat dalam negara-negara lain di dunia yang sedang kerjasama, ini hanya mungkin bila ada pertemuan dua kepentingan atau lebih. Pertemuan kepentingan inilah yang menimbulkan keharusan adanya penyesuaian diri dalam hubungan internasional yang tidak perlu untuk menghilangkan dari kepribadian nasionalnya itu sendiri. Karena itu, maka bidang hukum terutama mengenai perdagangan ini diperlukan adanya penyesuaian untuk kerjasama internasional. Jadi perbandingan hukum ini memberi jasa pada hukum internasional. Secara tidak langsung, perbandingan hukum inilah telah membantu pembentukan hukum nasional Indonesia. Selanjutnya dari buku yang ketiga mengenai manfaat mempelajari perbandingan hukum perdata, ini dari R. Suroso SH. Sebenarnya ini terdapat dua kegunaan, yaitu ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Namun kegunaan teoritis di buku ini sama dengan kegunaan yang ada di buku Sunaryati Hartono, karena dalam buku Suroso ini mengutip dari gagasan Profesor Sunaryati Hartono yang sudah saya bahas tadi. Jadi tidak akan saya bahas lebih karena isinya akan sama. Jadi di sini saya akan membahas mengenai kegunaan praktisnya saja nih, meliputi unifikasi hukum. Jadi sejak semula kegunaan perbandingan hukum itu dikaitkan dengan usaha-usaha unifikasi hukum, baik unifikasi nasional maupun internasional. Yang kedua ada harmonisasi hukum. Yang ketiga ada pembaruan hukum. Dengan melakukan perbandingan hukum, kita dapat memperdalam hukum kita sendiri karena dapat meneliti secara objektif kelebihan dan kekurangan hukum sendiri, sehingga dapat melihat kemungkinan-kemungkinan pengaturan problema-problema sosial yang ada.
Kemudian selanjutnya ada penentuan asas-asas umum dari hukum. Perbandingan hukum itu berguna bagi para hakim dan pengadilan-pengadilan internasional dalam usahanya untuk menentukan the general principle of law yang merupakan sumber penting dari hukum publik internasional. Selanjutnya itu yang keempat itu untuk penentuan asas-asas umum dari hukum. Perbandingan hukum itu berguna bagi para hakim dan pengadilan-pengadilan internasional dalam usahanya untuk menentukan the general principle of law yang merupakan sumber penting dari hukum publik internasional. Yang kelima itu ilmu pembantu hukum perdata internasional. Karena hukum perdata internasional itu hanya dapat bekerja dengan baik apabila disertai dan dibantu oleh perbandingan hukum. Maka perbandingan hukum merupakan ilmu pembantu nih daripada hukum perdata internasional. Kemudian yang terakhir untuk pendidikan penasehat yuridis. Dalam hubungan internasional, misalnya pembuatan traktat, itu diperlukan pengetahuan tentang hukum negara lain. Tanpa pengetahuan ini akan dihadapi banyak kesulitan. Di sini diperlukan pendidikan penasihat yuridis dalam lembaga-lembaga perdagangan internasional dan pada kedutaan-kedutaan. Untuk tujuan dari perbandingan hukum yang dilihat dari buku Dr. Haji Salim itu ada 5, meliputi memperbaiki hukum nasional, membuat dan membangun hukum nasional sebagai alat dalam proses pembelajaran, alat harmonisasi hukum, dan alat untuk mencapai tujuan hukum. Dari Profesor Sunaryati Hartono itu menjelaskan bahwa fungsi perbandingan hukum dalam rangka pembangunan hukum secara berencana itu terdapat 2, yaitu fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia dan fungsi perbandingan hukum bagi praktek dan pembinaan hukum. Untuk yang pertama yaitu fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia, karena bagi dunia pengembangan ilmu hukum itu metode penelitian perbandingan hukum sangat bermanfaat tentunya. Karena metode itu menentukan kepada orang yang menggunakannya bahwa sistem-sistem hukum yang berbeda tidak hanya menunjukkan kaidah-kaidah hukum atau asas-asas hukum serta peranata-peranata hukum yang berbeda, akan tetapi seringkali dua sistem yang sama sekali tidak menunjukkan hubungan atau pertemuan historis sekalipun, itu bagaimanapun tuh masih bisa memperlihatkan persamaan-persamaan dalam konsep-konsep hukum atas asas-asas hukumnya. Untuk yang kedua yaitu yang fungsi perbandingan bagi praktek dan pembinaan hukum, itu karena perbandingan hukum juga bermanfaat bagi praktek, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru, baik bagi lembaga legislatif dan juga para hakim dan arbiter dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya, lembaga eksekutif, dan bahkan bagi para pengacara dalam rangka membela suatu perkara, dan konsultan dan notaris apabila mendampingi kliennya untuk pembuatan suatu kontrak, terutama yaitu kontrak internasional. Fungsi perbandingan hukum yang terdapat di buku R. Suroso SH yaitu ada 4. Yang pertama, fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia. Yang kedua, fungsi perbandingan hukum bagi praktisi dan pembinaan hukum. Yang ketiga, fungsi perbandingan hukum sebagai perencanaan hukum atau legal planning. Yang keempat, yaitu fungsi perbandingan hukum bagi pendidikan di Fakultas Hukum, yaitu meliputi perbandingan hukum itu memberi pelajaran pada mahasiswa bahwa bagi setiap masalah hukum terbuka itu lebih dari satu cara untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua, penyajian serta pembahasan mata kuliah itu dengan cara perbandingan hukum akan membuat kuliah itu lebih. Untuk
Untuk hukum kontrak yang terdapat di buku Dr. Haji Salim, itu saya akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan hukum kontrak yang terdapat di sistem hukum Amerika, sistem hukum Inggris, sistem hukum Rusia, dan juga sistem hukum Indonesia. Kita akan tahu nih apakah dari keempat sistem tersebut ada perbedaan atau adanya persamaan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai perbedaan dan persamaan hukum kontrak terkait dengan syarat sahnya kontrak. Ternyata dari 4 sistem hukum tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Itu dalam sistem hukum Amerika, Inggris, dan Rusia dimulai dengan offer dan acceptance dalam hukum kontraknya. Sedangkan di sistem hukum Indonesia itu tidak dimulai dengan penawaran dan penerimaan dalam hukum kontrak, dalam kontraknya itu. Karena bisa kita ketahui, kontrak di Indonesia syarat sahnya itu sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berisi bahwa syarat sahnya kontrak itu ada 4. Yang pertama itu kesepakatan, yang kedua kecakapan, yang ketiga objek, yang keempat kausa yang halal. Jadi dari pasal tersebut bisa kita lihat bahwa kontrak Indonesia atau perjanjian di Indonesia itu tidak dimulai dengan penawaran atau penerimaan, melainkan itu dimulai dengan adanya kesepakatan. Untuk persamaan syarat sahnya kontrak dalam sistem hukum Amerika, sistem hukum Inggris, dan Rusia dan Indonesia itu memiliki persamaan karena adanya satu, meeting of mind atau kesepakatan. Yang kedua, competent parties, kecakapan. Yang ketiga, consideration atau certainty atau verifikasi mengenai persamaan syarat sahnya kontrak antara sistem hukum Amerika dengan sistem hukum Indonesia. Itu ternyata ada persamaan di antara keduanya, yaitu karena adanya yang pertama yaitu meeting of mind atau kesepakatan, yang kedua consideration atau prestasi, yang ketiga itu karena adanya competent parties atau kecakapan, yang keempat legal subject matter atau kausa yang halal. Untuk perbedaan dari syarat sahnya kontrak antara hukum Rusia dengan hukum Indonesia juga ternyata secara spesifik ada perbedaannya nih, karena adanya satu, offer, dua, acceptance, yang ketiga, conformance with the requisite form. Setelah tadi membahas mengenai perbedaan dan persamaan syarat sahnya kontrak antara sistem hukum Amerika, sistem hukum Inggris, sistem hukum Rusia, dan sistem hukum Indonesia, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan mengenai berakhirnya kontrak. Yang pertama yaitu perbedaan dari berakhirnya kontrak dilihat dari sistem hukum Amerika dan sistem hukum Indonesia. Perbedaan berakhirnya kontrak menurut hukum Amerika dengan Indonesia itu karena dalam hukum Amerika itu adanya satu, complete performance, kedua, substitute contract, ketiga, accord and satisfaction, yang keempat, avoidance of duties in a voidable contract, yang kelima, illegality, yang keenam, bankruptcy, yang ketujuh, rejection of proper tender. Yang kedelapan ada occurrence of a condition subsequent. Yang kesembilan ada breach by the other party. Yang kesepuluh impracticability and frustration of purpose. Yang kesebelas failure of consideration. Nah, sementara itu cara berakhirnya kontrak yang berbeda dalam hukum Indonesia itu meliputi yang pertama pembayaran, yang kedua konsignasi, yang ketiga kompensasi,
yang keempat Konfusio, yang kelima pembebasan hutang, yang keenam musnahnya barang terutang, yang ketujuh berlaku syarat batal. Nah, yang kedelapan untuk persamaan berakhirnya kontrak dalam hukum Amerika dengan Indonesia, yaitu yang pertama novation atau novasi, yang kedua kebatalan atau pembatalan. Selanjutnya mengenai perbedaan dan persamaan berakhirnya kontrak antara sistem hukum Inggris dengan sistem hukum Indonesia. Untuk perbedaannya sendiri yaitu menurut hukum Inggris dan hukum Indonesia, hal-hal yang berbeda dalam hukum Inggrisnya terlebih dahulu ya, yaitu meliputi yang pertama discharging by agreement, yang kedua discharging by frustration, yang ketiga discharging by breach. Nah, untuk persamaan berakhirnya kontrak menurut hukum Inggris dan hukum Indonesia yaitu dengan berbedanya pembayaran atau discharging by performance. Setelah membahas mengenai perbedaan dan persamaan hukum kontrak antara sistem hukum Amerika, sistem hukum Inggris, sistem hukum Rusia, dan sistem hukum Indonesia mengenai kontraknya tersebut, kemudian kita sekarang akan membahas mengenai hukum kontrak, namun dari buku Profesor Dr. Sunaryati Hartono. Nah, dalam buku Profesor Sunaryati Hartono tersebut menyatakan bahwa dalam hukum kontrak Inggris itu tidak mungkin terjadi suatu kontrak secara sah apabila tidak ada consideration, yaitu imbalan atau prestasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya untuk prestasi atau janji atau prestasi yang akan diterimanya dari pihak yang pertama. Jadi dengan itu, hukum Inggris itu tidak mengenal adanya perjanjian sepihak, sebagaimana yang dikenal oleh hukum Belanda. Jadi sudah jelas ya, hukum Inggris dengan hukum Belanda itu berbeda mengenai hukum kontraknya. Nah, bisa dilihat kan kalau hukum Indonesia itu bersumber dari hukum Belanda, jadi tidak akan jauh. Tetapi kontrak di dalam hukum Inggris sebenarnya merupakan perbuatan timbal balik. Hal ini itu sejalan dengan kaidah hukum adat yang tidak mengenal perjanjian sepihak dan hanya menganggap suatu perjanjian itu sah dan mengikat apabila salah satu pihak itu sudah menyerahkan panjar sebagai tanda pengikat atau persekot daripada prestasinya yang akan diberikan atau diberlakukannya untuk pihak lain. Sehingga ternyata bahwa asas keseimbangan dan timbal balik yang begitu penting di hukum adat juga merupakan